Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi ya di balik Kuban setelah beberapa hari kita absen. Nah, balik kelas sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bang Aswar, monitor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita lanjutin program kita masih dengan buku Dissolving ya, Dissolving Ego. Tenang. Oke, ini kita lanjut bahwa ego itu tertarik oleh hal baru. Dan oleh karena itu mencari bentuk dan sensasi yang menarik dengan sekuat tenaga. Jadi apa ya? Ego itu dia dapat apa ya? Ego itu menempatkan dirinya sebagai pembilang gitu. Jadi tidak akan pernah bisa utuh. Tidak akan pernah bisa utuh. Jadi untuk utuh itu dia mengira bahwa untuk utuh itu dia selalu mengharapkan hal baru. Mungkin aku akan utuh dengan ini. Mungkin aku akan utuh dengan ini gitu. Itu seperti ceritanya Suryo Mataram gitu. Tapi karena dia pangeran tuh jalannya bagus gitu. Mungkin saya akan utuh kalau mobilku aku udah nggak punya mobil. Mungkin saya akan utuh kalau aku bunuh diri. Saya juga begitu. Sehingga dia akhirnya ya lompat di sungai Kaliopaks itu. Mungkin aku akan utuh setelah aku berpisah, aku bercerai. Akhirnya orangnya kayak KUA. Mungkin aku akan utuh setelah rumah ini saya bakar. Bisa begitu. Itu bentuk destruktifnya ego gitu. Seperti itu. Mungkin aku akan utuh setelah menikah. Setelah menikah, nggak utuh. Kayaknya harus nambah ini. Oh, senang toh. Giliran nambah ini loh, langsung pada senyum gitu. Ada peluang soalnya. Jadi, ya ego itu seperti itu gitu. Menganggap bahwa keutuhan itu adalah penjumlahan dari seluruh bagian-bagian. Padahal yang disebut dengan keutuhan itu bukan penjumlahan dari bagian-bagian gitu. Keutuhan itu ya utuh. Yang disebut dengan keutuhan itu tidak bisa dicacah. Dicacah. Itu yang disebut dengan utuh. Tapi ego mengira bahwa keutuhan itu kalau aku nambah ini atau aku buang ini gitu. Padahal enggak. Itu dia keliru memahami sifat keutuhan. Misalnya apa ya? Banyak lupa. H2O. Utuhnya air itu kan secara kimia dia H2O kan gitu ya. Tapi bukan berarti kalau kamu menambahkan hidrogen dan hidrogennya berapa? Hidrogennya 2 dan oksigennya 1 jadi air. Enggak bakal jadi air. Kan nggak bisa itu kamu tambahkan hidrogennya 2, airnya, oksigennya 1 jadi air, nggak bakal. Karena air itu adalah sebuah keutuhan yang secara kimiawi, keutuhannya itu ya H2O. Bukan kemudian tuh hidrogen tambah O. Nggak bakal jadi air. Nggak bakal. Tidak bisa. Nggak bisa ditambahkan begitu saja gitu. Seperti itu. Itu bukan, dia nggak akan utuh.
dia nggak akan utuh. Orang yang mengira bahwa aku akan utuh kalau ditambah dengan itu kena penyakit apa namanya itu psikolisis kata Hidayat Natmojo gitu. Psikolisis. Dia mengira bahwa keutuhan itu adalah psikologi sih. Ini kurang minum air putih nih. Psikolisis. Orang mengira bahwa aku akan bahagia kalau ditambah dengan psikolisis. Dikira keutuhan itu adalah hasil dari penjumlahan bagian-bagian. Padahal enggak bisa di keutuhan itu ya seperti itu, katokan namanya. Enggak bisa dipecah-pecah. Jadi masyarakat kita itu banyak kena penyakit psikolisis. Penyakit bahwa ulama adalah ahli agama ditambah dengan ahli sains. Nggak bisa begitu. Bukan begitu maksudnya. Itu tapi ego menginginkan penambahan terus-menerus sebagai upaya untuk menemukan keutuhan. Sampai amat nggak bakal ketemu. Itu istilahnya psikolisis. Jadi keutuhan itu bukan penyatuan bagian-bagian. Tetapi adalah ya katoka, menemukan katokannya sendiri gitu. Bukan koteka ya Mas Imam, nakal soalnya Mas Imam ini. Gak ada Mas Imam ternyata. Jadi itu. Ini bisa ditolak dengan dan digantikan dengan minat terhadap substrat. Substrat itu esensi. Gitu. Esensi itu tidak bisa dipecah. Esensi yang sunyi. Aku itu adalah medan sunyi gitu. Aku itu tidak bisa ditambah kepala, tambah badan, ditambah lato-lato nggak bisa itu. Nggak bisa kamu tambahin kuping. Itu aku nggak bisa begitu. Aku ya aku. Aku ya aku. Nggak bisa kamu tambahin hidung, tambahin ini, tambahin ini, tambahin ini. Nggak bisa begitu. Apapun itu nggak akan bisa sampai utuh. Nggak bisa begitu. Dia adalah medan sunyi. Maksudnya itu medan sunyi itu nggak bisa dia tidak lagi bisa dioperasionalkan dengan tambah kali kurang bagi. Nggak bisa. Dia statusnya itu utuh, patokannya begitu. Seperti itu. Itu dia harus masuk ke ya utuh itu medan sunyi. Medan sunyi itu udah selesai dia. Tanpa bentuk dan hanya perlu diketahui. Jadi tidak perlu dicari. Semakin dicari, kamu nggak ketemu. Karena mencari itu kan berarti akan menambahkan. Nggak bakal ketemu. Ini dapat dibandingkan dengan latar belakang senyap yang tampaknya suara tidak akan bisa terdengar gitu. Wah, metaforanya wangel gitu. Tapi intinya itu gitu. Kita selalu memahami keutuhan itu berarti terkumpulnya seluruh bagian. Enggak pernah. Itu bukan keutuhan. Itu hanya apa ya? Ya bukan keutuhan. Keutuhan adalah keutuhan. Bukan hasil penjumlahan atau hasil pengurangan apapun gitu. Gitu aja ya Mas Camim ya intinya. Ya itu ditulis di bukunya gitu. Saya kira itu dulu karena masih lanjut di sini Mas Camim ini. Kita masih antri ini. Jadi cukup satu quote aja. Jadi Mas Camim kalau misalnya nggak bahagia sekarang, jangan berharap kalau punya mobil Pajero akan bahagia nggak. Itu nggak. Itu bukan keutuhan gitu. Itu hanya alasan-alasan. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Imam datang lagi dia. Terima kasih teman-teman. Sangat singkat ya, tapi lumayan ya. Bisa memahami apa itu keutuhan. Jadi bukan dengan menambah, tapi memang benar-benar utuh. Terima kasih, kita bertemu besok insya Allah. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.